Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema khutbah Jumat kali ini adalah menjalankan sholat 5 waktu yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Syaikul Sokeh Mubin. Sholat 5 waktu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang beriman, yang sudah boleh dan berakal sehat. Melaksanakan sholat 5 waktu tidak hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga gerakan bentuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat membantu menjaga hati, menjauhkan dari perbuatan keji, dan mengingatkan seorang muslim akan tujuan hidupnya. Mari kita simak khutbah Jumat ini. Semoga membawa manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu kita. Subscribe dan bantu share channel ini. Dengan langkah kecil yang sederhana ini, insya Allah menjadi ladang amalan baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Askuruhu syukra man talabal majida minal mulki dayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum walain kafartum inna adabi lasyadid. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita pada kesempatan yang penuh dengan berbahagia ini, kita sama-sama mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan berbekal takwa inilah manusia akan mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini, di dalam Masjid Ukhuwah Islamiyah yang penuh dengan berbahagia ini, marilah kita semua bersama-sama memanjatkan puji syukur tentang ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan beberapa rahmat, taufik, hidayah dan karunia kepada kita sekalian. Hendaklah kita syukuri nikmat-nikmat Allah tersebut dalam berbagai macam dan berbagai hal yang dapat meningkatkan perasaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan memelihara sholat 5 waktu yang harus kita kerjakan setiap hari. Dalam hal ini, selama orang masih bernafas, selama orang masih mempunyai suatu denyut jantung, maka sholat 5 waktu wajib kita kerjakan sehari semalam sebanyak 5 kali. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Semua orang Islam selalu sudah maklum bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban utama yang terpenting bagi umat manusia yang tidak boleh ditunda-tunda walaupun dia dalam keadaan dan bagaimanapun juga. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, sama sekali
tidak ada alasan atas kewajiban ini untuk ditinggalkan, walaupun di mana kita berada. Tidak kuasa kita berdiri dengan jalan apapun juga. Yang penting kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, ia berarti mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kalau kita sudah akil balik, anak-anak kita sudah akil balik, maka kewajiban sholat harus kita laksanakan. Dalam artian sholat 5 waktu yang pertama dan utama harus kita kerjakan. Dalam hal ini, manakala ketetapan dalam Islam, barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, maka dia akan mendapatkan suatu tanggungan wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pelanggaran besar, dan sendirinya dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anakmu melaikan kamu dalam mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, mereka orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai orang tua, sebagai orang pilar kehidupan di dalam mendidik anak kita, maka anak kita sebelum akhir balik, marilah kita ajak untuk mendirikan sholat. Dalam artian walaupun sholat maghrib, walaupun sholat isya, itu merupakan kewajiban bagi orang tua yang harus kita laksanakan dan harus kita laksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ancaman bagi orang-orang yang meremehkan sholat ialah akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Mereka itu orang-orang yang meninggalkan sholat, yang mereka sudah waktunya sholat, mereka tidak mengerjakan sholat, mereka dalam akhir balik juga mereka tidak mengerjakan sholat, maka ancaman bagi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin, hidang Jum'ah rahimakumullah, dalam neraka jahanam itu jika seandainya ada gunung dimasukkan ke dalamnya, dia akan hancur. Sangat panasnya neraka jahanam tersebut. Dalam hal ini hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kalau kita sudah tahu kewajiban kita sholat, maka kita harus sholat. Anak kita walaupun belum akhir balik, maka kita didik agar mereka melaksanakan suatu sholat. Dalam hal ini nanti apabila sudah dewasa, mereka tahu dengan sendirinya antara kewajiban mana yang harus didahulukan. Para ulama tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud ingat kepada Allah ialah sholat 5 waktu. Dalam hal ini hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana siapa saja yang sibuk mengurusi harta, menjual barang dagangannya, sibuk dalam perusahaannya, akan berupa mencari harta, maka mereka melalaikan sholat, dan mereka apa yang didapatkan harta walaupun sedikit banyak itu akan mendapatkan suatu mudarat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalis sholat, fa in solukat faqad aflaha wa in baka wa in qasadat faqad khaba wa khosar.
Perbuatan hamba Allah yang pertama kali akan dihisab di hari itu adalah tentang sholatnya. Maka barang siapa yang sholatnya bagus, sesungguhnya hisabnya akan bagus. Dan apabila sholatnya jelek, maka dia akan mendapat celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, di hari akhirat nanti tanggung jawab orang-orang yang meninggalkan sholat bukan kepalang beratnya. Dan sholat adalah mula-mula pertama dan diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sholatnya bagus, maka seluruh amal perbuatannya akan mengikuti bagus. Apabila sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya di dunia akan mengalami suatu ketimpangan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Masalakakum fi sakor?" Qalu namlaku minal musallin walam nakul nut'imul miskin. Artinya, apakah kamu masukkan kamu ke dalam neraka sakor? Orang-orang menjawab, mereka hendaklah mengerjakan sholat dengan baik. Jangan kehidupan kalian melalaikan sholat 5 waktu. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah ya rahimakumullah, orang-orang yang disiksa dalam neraka sakor, hancur segala tulang belulangnya, kemudian utuh lagi, tak disiksa terus menerus sampai berulang-ulang. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam hidup kita sehari, dalam hal ini mengerjakan sholat 5 waktu, kita jangan lupa, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Walaupun ada udzur yang bagaimanapun juga, kita harus mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Human, sebab mereka sama meninggalkan sholat. Mereka mengurusi harta, kerajaan, departemen dan lain sebagainya. Mereka selalu meninggalkan ibadah sholat. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, sehari semalam kehidupan kita sebagai orang Islam, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat. Apalagi tanpa udzur syariah, tanpa suatu alasan, maka sholat itu wajib kita kerjakan dalam sehari semalam itu 5 rakaat. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, hal ini ada suatu riwayat mengatakan bahwa orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala fil Islam?" Qala as-sholatu liwaktiha wa man taraka sholata fala dhina lahu was-sholatu imaduddin. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang disukai oleh Allah dalam agama Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, ialah sholat 5 waktu. Dalam hal ini sholat yang tepat dengan waktunya. Karena itu hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, kalau kita bekerja di mana saja, insya Allah kalau kita sholat tepat 5 waktu, maka kita akan dimudahkan urusan kita, baik urusan itu bersifat dunia maupun urusan itu bersifat akhirat. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan dalam hal ini, apabila ada seorang mengaku beragama Islam, tidak sholat berarti dia pengakuan itu tidak benar. Dan orang yang semua ditetapkan masuk neraka adalah orang-orang yang selalu meninggalkan sholat 5 waktu. Idza tarakat rajul faridatan wahidatan mu'addidan kitaba musmu ala babin nar ulanin la tubatilahu khunun udkhulin nar. Manusia manakala seorang yang meninggalkan sholat fardu 5 rakaat
maka namanya akan ditulis di pintu neraka, fulan pada hari ini telah meninggalkan sholat. Karena itu hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, hendaklah di dalam kehidupan kita beragama, dalam kehidupan kita bernegara, kita jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Sebab sholat adalah salah satu perbuatan hamba Allah yang pertama kali akan dihisab wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdi bainal kufri tarkus sholat. Di antara seorang hamba Allah, orang Islam, orang kafir, pertanyaannya yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Perbuatan orang Islam dan orang kafir yang pertama-tama kali dilihat oleh ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang sholatnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, menilai kepada keterangan-keterangan di atas nyatalah benar, kedosaan orang-orang yang meninggalkan sholat begitu berat ancamannya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena maklumlah, keberanian orang-orang yang meninggalkan sholat berarti berani melawan perintah Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini adalah orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Yang berani meninggalkan sholat berarti mereka berani melanggar perintah Allah dan berani menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah mengandung arti pula memutuskan hubungan munajat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Segala gerak-gerik kita, segala tindak tanduk kita diterminkan lewat kehidupan dalam hal sholat. Kalau kita bertindak tanduk yang baik, maka sholat kita pasti mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila gerak-gerik kita selalu melanggar dan melaknati perintah-perintah Allah, maka sholat kita tentu akan melanggar perintah-perintah Allah. Sebaiknya setiap orang yang taat ibadah menunjukkan Islamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala wa huwa astaqul qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitun. Artinya, hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, apabila hamba Allah melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib, maka mereka akan mendapatkan dengan baik, mereka akan mendapatkan kekhusyuan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, jadi perbuatan manusia semata-mata nanti yang dihisab wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala tentang sholat kita. Kalau sholat kita di mata Allah menjadikan baik, maka seluruh amalia yang ada dalam diri kita akan menjadi baik. Kalau sholat kita di hadapan Allah menjadikan sholat yang buruk, maka seluruh amalia kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan buruk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa barakallahu laka, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikil hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat fastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'azizi nasri wa muyassiris sakirina lihamidi sukri wa muwaffiqil mukhtarina lil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fi ma kakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sholatan daimatan bila fana'i wala futur wa salaman tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna amarakum bi amrin bi ibada bisamni wa sanna bi malaikati wa iya nabil mu'minina min ibadi. Wa qala azza min qail innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa amjaika wa rasulika wa malaikatal muqarrabin wa ahli ta'atika jama'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fat alaihim wa da'i adyanihim wa akhrijhum min dhiqi sujud ila saati awtanihim wa la tajlum fitnatan lidh-dhalimin wa nahjihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil munkar wa la dzikrullahu akbar.